kecuali ada Wajib ban trade lah. yang mahal banget ya. Soalnya sih Trennya Eevee. Eve ya. Ya Eve doang, kayak nggak jauh-jauh dari Eve. Tapi tutup ya, tetap ya dua-duanya. Ya harus sih, harus ditutup sih. Karena kalau dibiarkan juga jaraknya kan sangat-sangat jauh banget, jadi sangat mudah bagi Eve atau Zushin untuk melakukan poke damage. Ya, dan biasanya di band terakhir nih yang bakal ada sedikit perubahan kalau ada respect, tapi ternyata masih menuju ke arah Moskow terlebih dahulu. Dan Dewa United satu band terakhir. Kalau aku merasa kayak, kalaupun memang Moskow berarti di sini Big Apple kayak mau ngedinai untuk split pushnya aja. Jadi mereka nggak mau kalau seandainya nanti bakal direpotin ketika udah mulai masuk ke mid game, late game. Benar. Tapi kalau yang gue lihat sih sekarang, kalau fokus kayak tadi lagi dapetin prioritas Karavani, nggak wise. Bukan nggak boleh, tapi nggak wise aja Profesor. Kenapa? Kenapa nggak dia coba amankan terlebih dahulu hero-hero yang bisa meng-counter Fanny atau bisa menghambat pergerakan dari Fanny kalau misalnya mau Fanny lagi. Dan atau enggak, dia dapetin hero-hero yang bisa menunjang power dari Fanny tersebut. Jadi itu lebih wise sih, ketimbang dia harus buru-buru untuk dapetin Fanny tersebut. Itu nggak wise kalau menurut saya sebagai sudut pandang anak kecil. Tapi aku suka sih bandnya Watt di sini. Dia sadar kalau seandainya Harit dilepas, Haritnya bisa first pick. Malah kayak Dewa yang disuruh milih kayak ayo Suyo, Fanny udah pasti bakal jadi option. Tapi sekarang malah karena udah ada Harit yang di ban, harusnya bakal menuju ke Fanny. Jadi kayak opsional untuk ngedinai Fanny jauh lebih leluasa bagi Dewa karena mereka main Fanny, mereka tahu cara counternya juga. Iya ya, nggak ada Moskow juga, jadi pasti lebih free. Tapi jawaban dari Dewa United, apakah akan sama dengan apa yang diambil sama Bigetron di game sebelumnya? Karena pertama udah ada Badak, dan sekarang Granger masih akan dibawakan. Jadi udah nggak emang nih antara Granger dan Haret ya? Ini tel, langsung dijawab ya karena Moskownya udah ke-ban sendiri sama Bigetron. Mereka udah kehabisan opsional untuk gold lanernya juga, Harit juga di-ban. Jadi Irital adalah hero yang paling cocok untuk sekarang karena kalau misalkan nggak diambil di 3 pick atas, Dewa pasti bakal ban di 2 fase bawahnya. Iya. Tuh, dapat kaca ya. Nah, ini deny aja sih biar badannya nggak combo sama Gatot. Karena tadi repot banget ya. Repot sih, kombonya manis banget soalnya. Susah banget. Dan Bukan combo manis lagi, tadi hampir nggak gerak. iya. Kalau kita lihat ya, mau masuk sembarangan ada Badak, mau nggak masuk ada Gatot. Salah serba jadi. Jadi Serba dibilangnya, salah. jadi dibilangnya combo takjil. Combo taksi. Soalnya manis. Wah, udah kacau walau. Kacau walau. Cuma sebenarnya mah tetap lah ya untuk bisa head to head dengan cukup imbang juga power di arah objektif dan masih ditanggung jawabnya berarti Suyo harus Suyo. dapetin semua objektif. Nah, tapi lagi-lagi sekarang siapa first man-nya? Chow kan? Atau jangan-jangan bakal bermain around pemain-pemain yang kalau misalkan sekarang udah ada badannya jadi roamer. Karena kalau dipikir-pikir ya, Sorizo aku lihat-lihat lebih suka menggunakan hero rotasi dan badan kan. Iya ya setuju. Dengan Glue yang juga udah ditutup buat sekarang Bigetron. Apalagi yang akan mereka eliminasi karena kayaknya untuk mid laner bukan jadi prioritas band ya untuk kedua tim kalau Iya. dari game sebelumnya. Betul. Banyak banget pilihannya soal buat mereka. Atau jangan kayak sengaja dikasih, kayak Atau biar enggak? bebas banyak gitu. Iya. Tambah kayak posisinya, kalau misalnya sosok dari seorang dari Okta ini, yang penting powernya kita tutup kayak Eve. Sisanya ya udah masih bisa ditangkap gitu loh. Masih kayak Parsha masih bisa di cancel. Nyaman dong ya. Iya, mau main kayak Zuxin ya, mau gak mau harus berebut. Jadi hero-hero yang sekarang jadi power di arah mid lane, ini ya udah gak terlalu banyak untuk Oktanya mungkin. Iya. Jadi mereka nggak worry untuk first priority terhadap mid lane. Jawab udah ditutup. Hylos gimana bro? Hylos, aku rasa malah Hylos cocoknya di BTR sekarang. Oh. Karena biar ada yang openernya kan. Yep. Dan jatuhnya Hylos ini lumayan ngerepotin buat Suyo. Kalau lagi ada objektif turtle, kayak dia bisa nempelin banget di Suyo-nya. Aku merasa kayaknya dibandingkan dengan Suyo ya, aku lebih setuju kalau seandainya Chow yang diamankan sama Bigetron. Atau jangan-jangan Chow-nya malah diambil sama Moeza di Dinai di sini. Biar nggak apa-apa badannya taruh di Sorizo, Yep. tapi sengaja Suyo-nya punya mata nih dengan Chow. Iya, coba bakal enak banget sih. Pertama counter natural padi juga ya, masih jadi cowoknya Rara tutup, jadi udah nggak bisa kita Ya udah. lihat lagi. Harus mulai bergeser berarti opsinya yang masih dengan pertanyaan badan room, Popius XP. Iya. Karena badannya masih bisa jadi first man juga nih untuk di roamer. Badan Dia rock bakal- tadi. Dia bakal ngebuka map. Tapi kalau udah kayak gini posisinya, aku merasa Hylos cocok untuk line. Hylos untuk light. Iya. Aku setuju dengan Gatot juga, kombinasi yang enak banget.
Kalau yang cepat, sisi juga besar. kalau lu kayak main yang lebih agresif kayak Cici gitu, gimana menurut dari Nevin? Where there is light, Looknya main sisi, Yang lebih agresif. Gatot Throne. Ya itu biar dia pengen gak kalah laning lawan Movius. Menarik sih. Karena kalau nggak plus 1 roamer lagi, ya udah Cici doang yang cocok. Iya, head to head yang menarik, tapi Luoyi sih ini juga jadi masalah ya dengan efek teleportation yang nanti bakal muncul juga. Aku merasa kayak Moreno salah satu pemain yang masuk banget untuk top 3 Luoyi di MPL ID. Ya, dan Vexana ternyata bakal jadi penutup ya untuk efek sisi yang besar juga ya buat Vexana. Karena secara nggak langsung, Oktanya tuh ditutup pakai pen aja. Kalau dia ngelepas Luxin juga bahaya. Nggak ngelepas Luxin, nggak dapet. Nggak dapet juga second pick soalnya. Second pick. Jadi ini serba salah kalau misalnya kita main di mid lane. Kalau tadi pertanyaannya mid lane kan. Ya, Iya. ini udah jadi pilihan yang paling tepat sih untuk itu. Karena teritorial dia sangat mengganggu sekali. Ya, wise choice sebenarnya dari first pick atau bahkan second pick itu. Ya, berarti ini adalah game yang kedua yang harus direbut oleh Dewa United kalau misalnya mereka ingin melihat di dalam game yang ketiga. Dan ini adalah pertemuan antara Dewa United Esports versus Bigetron Esports. One last chance, Awan. Jika ingin debutnya manis, dia harus membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, dipastikan Bigetron akan mendapatkan game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang bakal menjadi menarik sih dengan kehadiran dari Luoyi area Lane of Dawn yang bakal kelihatan terang banget di game ini. Kalau- Tapi jadi pressure juga nggak sih buat Moreno-nya kayak timnya harus pegang 70% map. Iya. Iya, Nggak boleh kalah kalau nih. makanya itu Ada bisa terang, kalaunya tapi ya. kalau dia bisa pegang map-nya. Karena Kalaunya. dari kemarin beberapa kali aku lihat penggunaan Loi ada yang efektif, ada yang enggak. Contohnya dia pakai Loi tapi 50% map aja nggak dia kontrol. Itu menurut aku sebagai sudut pandang orang yang nggak main Loi ya, Ya. menurut aku adalah salah satu kegagalan pemain Loi. Kalau dia nggak bisa megang 50% kontrol minimal. Jadi bakal jadi tanggung jawabnya Light juga sih sebenarnya. Balik lagi ya dengan permainan Gatot Kacanya dia, apakah dia bisa memperbesar areanya, buka inisiasinya juga. Kalau dari emblem Master Assassin emang ingin menang lane banget ya. Terlihat dari pilihan Iritelnya juga, dan mungkin seperti yang kita tahu Iritel akan bermain secara flank. Jadi lini belakang Ras Okta mungkin akan dalam ancaman. Sooner or later pasti bakal jadi target juga. Jadi sebisa mungkin kalau boleh sih Okta nggak boleh kelihatan ketika di fight. Okta nggak boleh kelihatan adalah sebuah hal yang agak cukup sulit. Pertama dia penggunaan hero-nya agak sedikit di arah belakang, tapi Annabelle harus tertake dan first blood. Mundur ke arah belakang, untung tidak ada first crack dan Mueza. Ini akan memberikan sedikit surprise terhadap seorang Annabelle. Dan tandanya di arah bottom lane akan ada satu backking yang terjadi. Look, almost never ada first blood. Dimakan oleh seorang Ring. Satu momen kill yang mahal, lihat Soul Server langsung hilang sekejap. Ya, 4 pemain soalnya bener-bener dikirim. Dan Moreno bakal coba untuk ya sedikit menukar damage aja, memberikan sedikit space juga karena sebenarnya masih berpotensi ya untuk melakukan kontes di area turtle. Tapi masalahnya Annabelle-nya ready atau tidak, karena Purple Buff juga belum diambil oleh seorang Annabelle. Ya kalau misalkan dibilang kerugian masih ada di kubu Dewa juga sih. Trigger dari Moeza ke trigger tadi. Tapi For nothing sebenarnya. For nothing. Tapi setidaknya dengan adanya pertukaran dari Turtle harusnya masih aman. Dan seperti biasa ya, Suyo kalau ngomongin objektif Turtle, apalagi Turtle pertama kayak sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan. Dan bakal jadi keuntungan awal bagi Dewa. Tinggal gimana caranya Bigetron nge-react apa yang bakal dilakukan, terutama bagi Luoyi juga dengan diversionnya. Ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau bisa menggunakan Suyo, ya dia harus early objektif. Kalau tadi kondisinya di arah bottom lane gak ada first blood sekalipun ya, harus tetap dapetin turtle pertamanya. Kalau enggak ya rugi bandar. Benar, dan tadi rotasi dari seorang Mueza juga sekarang bisa lebih aktif karena dia udah sampai ke arah level yang keempat juga, bisa memberikan backup lebih besar ketika kita ngomongin masuk ke arah team fight. Oke. Kan dari beberapa itemnya juga kayak masih terlalu jauh untuk dibilang jadi. Oh my god, lihat di depan sana, dia langsung fokus dengan seorang Okta. Sebagai power defensif, dia bisa diberikan seorang Moreno masih belum maksimal. Tapi lihat Annabelle, masih menarget seorang Okta. Pertukaran terhadap Okta dan juga Light sepertinya masih agak cukup worth it. Tapi Annabelle mampu gak dia berhasil selamat? Kalau dia nggak selamat, dia akan menjadi kerugian. Dan Annabelle, satu kabel terakhir berhasil menyelamatkan dirinya di bawah tekanan dari seorang Mueza. Tapi nampaknya Mueza tidak akan tinggal diam, dia masih mencoba untuk mengejar sampai ke depan sana.
Dan untung aja Mueza itu nggak terperangkap dengan adanya Eman yang tiba-tiba berapat dengan Light loh. Itu bisa menjadi kerugian untuk Mueza loh, Profesor. Ya, apalagi ada Master Assassin ya. Mueza sendirian pula tadi di area jungle. Dia akan sangat terancam. Win condition masih sama, tapi Arvel hampir saja memaksa untuk mendapatkan purple buff. Masalah dia bukan retribution juga, jadi ruginya lumayan kerasa nih buat Bigetron Esports. Mau diinvit? Iya, Karena karena harus hati-hati. dia tahu gak ada retribution seperti yang Nevin bilang. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar. Tapi ketika melihat 1.500 Sultan mereka gak berani masuk ke dalam jungle dari tim Bigetron. Ini pertanyaan ini baru nih, mental block yang udah cukup jarang aku lihat. Ini cukup mental block, kenapa? Pertama, gak ada retribution, Goldnya menang dan mereka terlambat untuk infect ke arah jungle. Membuat beberapa dari tim Dewa, malah mereka terperangkap dari belakang sana, berhasil mendapatkan satu momen kill terhadap Sorizo. Itu dia, Profesor, kita sudah lama tidak melihat mental block. Oke, Itu mental block loh menurut Iya, gua. dia ragu untuk masuk. Keuntungan turtle 1 tidak dimaksimalkan dengan baik bagi Dewa. Walaupun mereka mendapatkan turtle yang kedua, sebenarnya mereka bisa mendapatkan yang lebih lagi barusan. Bisa mendapatkan purple buff sehingga Anavel tidak memiliki bensin yang cukup untuk bisa melakukan rotasi dan juga farming. Sekarang, ya lagi-lagi mungkin apa yang terjadi sama Dewa di game yang pertama itu terjadi di game yang kedua. Ya, tapi mereka Oh akan my god, mendapatkan like. lihat Light. Satu poin kill yang sangat mahal, damage yang cukup besar berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa. Lebih tepatnya, para pasukan dari tim Dewa ini sayang sekali maybe-nya yang gak dapetin point kill. Kalau mungkin tadi maybe, itu yang dapetin point kill itu akan cukup berbeda. Lihat Sorizo di bawah sana, satu buah point kill akan coba didapatkan kembali Sorizo. It's the pick of their bottom lead. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka kembali lagi terperangkap tapi Anvel gagal ditangkap oleh seorang Ray. Lu terkena retribution, menandakan para pasukan dari tim Dewa kayaknya tidak akan mau lebih dalam lagi karena damage-nya tidak akan cukup. Wah, ini pressure yang besar banget ya dari 12 tim karena memang rotasi cepat dari Anavel dan Mimi. Masih cukup percaya diri kembali lagi dengan Sky Pierce-nya yang akan dibawakan, tapi ya itu tugasnya untuk ngedapetin poin eliminasi dan surprise. Oh, surprise! Eman! Tertik down! Akan ada pertukaran karena pakai kali ini membuat pasukan di tim Dewa mereka berhasil menangkap seorang Ray! Along the way, surprise! Happy birthday, Ray! Lihat tengah permainan booster antara pasukan dari tim Bigetron mereka terkena trap yang dilakukan seorang Okta. Kehilangan Luke dan juga Eman menjadi sebuah tanda tanya penting, tapi Moreno berhasil menukarnya dengan sosok dari seorang Sorizo. Moreno still survive in the bottom lane! Satu flicker ya harus dibuka, tapi masalahnya adalah outer trap di area mid lane bakal coba dijaga. Oh, purple-nya di tangan dari Maybe. Lihat, dari Anavel tidak akan tinggal lihat, tapi Maybe! Shut down! Finally! Didapatkan Maybe. Poin kill yang cukup mahal. Purple buff, shutdown atas seorang Anavel. Oh, 4 poin kill. Delicious. Iya, itu enak banget dapetin gold yang cukup banyak. Dan pastinya Mimi dengan 2 poin eliminasi. Ini waktunya untuk mulai bisa join ke arah team fight juga. Sayangnya untuk Turtle nggak bakal dikontes oleh Bigetron Esports. Pasti sih, perfect circle. Untuk Dewa, Ray benar-benar memaksimalkan potensi dari Simio. Tinggal gimana eksekusinya. 3.000 gold sudah dikantongi oleh pemain dari Dewa. Harus mencoba untuk memaksimalkan dari sisi objektifnya karena dari outer turretnya masih beberapa ada yang kokoh. Mid lane pasti bakal jadi next target. Mid lane hancur, Luoyi udah nggak punya vision. Itu Iya. bakal jadi salah satu keuntungan yang bisa dimaksimalkan oleh Dewa. Ini udah kayak mimpi buruk sih buat Bigetron Esports ya. Iya, Melihat betul. turret mereka udah mulai diserang lagi bahkan di bagian bottom lane Mueza akan mulai mendekat. Oke, bahkan dia nggak dari seorang line dari lihat Wesa. Out of nowhere terperangkap mempertaruhkan dia komprehensifnya gagal membuat para pasukan tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan dengan 1 poin kill plus 1 turret dan di tengah tanpa ada aba-aba Ray berhasil mendapatkan 1 turret tambahan juga menandakan Gold Swing akan lebih tinggi lagi untuk kali ini. Hanya pertukaran purple buff saja berarti ya. Keuntungan Oh, yang surprise Ray! Walasin ke belakang berhasil dapatkan Ray. Happy birthday untuk kesekian kalinya. 2 kali boost. Kayaknya sosok dari Mueza selain menjadi initiate power, dia harus coba temani sosok Ray sih untuk checking boost. Karena dari tadi aku nggak ada ngeliat metal detector. Berat Gak ada ya. posisi yang aman sih. Kayak minimal Mueza sih yang harus nempelin dia dan emang bener-bener harus bukain mapnya. Atau bukain bush-bush penting ketika nanti akan ada predict move.
dari Luoi. Karena buat sekarang ya gerakan dari Glowing One ini yang bakal ngebantu Moreno untuk bisa memberikan damage instan. Dan instan banget untuk bisa menghentikan bagaimana regenerasi shield dari Sorizo. Karena even Sorizo-nya tumbang 3 kali tapi Puvius tetap Puvius. Dan nanti dalam teamfight dia akan merepotkan. Ya, bakal terganggu juga, apalagi kita bakal melihat nih untuk Lord yang pertama juga di dalam game kali ini. Annabelle mungkin udah mulai bisa nih untuk melakukan kontes, tapi ya seperti Assassin biasanya dia bakal coba untuk wait and see terlebih dahulu. Minimal Dewa setup udah mulai mereka ciptakan. Wow, Dewa udah mereka ciptakan dan Mueza ini menjadi kunci penting banget untuk Dewa. Kenapa aku bilang kunci penting, Devin? Karena kalau Mueza salah initiate ke orang aja, salah orang ya, Dewa kelar, ini bisa dibalikin. Ini bisa ke-switch semua langsung. Ya, Light mungkin bakal jadi satu target yang cukup membingungkan buat sekarang karena masih ada Putra Guardian untuk escape juga nantinya. Jadi Dewa mereka harus benar-benar bisa eksekusi secara maksimal, apalagi dengan hadirnya Moreno di game ini nggak bakal mudah untuk mereka bisa ngedapetin teamfight yang bersih. Oke. Melihat event yang sangat sulit untuk Dewa sendiri karena belum ada keberadaan dan mungkin kayaknya kalau menurut gua dengan adanya dentikan terhadap Parkobuff ini bisa menjadi sebuah acuan untuk mereka dapetin Lord sih. Tapi kita nggak tahu, tapi ketika kalau pasangan Ema, foto luar biasa tertinggal. Following up dengan shutdown kembali terjadi, mereka kehilangan 3 pemain bisa mendapatkan Lord, ini menjadi sia-sia. Look at curtain calls in 1 point membuat Mueza nggak bisa bermanuver, Profesor. Fist crack-nya keluar dengan sia-sia tadi. Iya, dengan tidak adanya Badang otomatis akan membuat Annabelle dan juga Emma masuk dengan mudahnya. Eksekusinya begitu manis dan lagi-lagi Happy birthday, Ray! Kembali lagi, dibalikin kembali keadaan kali ini. Ray berhasil membalikkan kembali keadaan walaupun point kill akan coba didapatkan. Satu point kill, Kalkato, Nowhere! Ray! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Berhasil membuat Annabelle pincang, berhasil membuat Annabelle tertampar. Kalau Ray itu bisa menjadi rival yang berbahaya. Ini dua pemain loh, Annabelle dan Moreno, dua pemain yang benar-benar dibutuhkan banget untuk melakukan defensif, sedangkan Dewa mereka bakal paksa lagi. Oke, lihat di depan sana, mereka kehilangan sosok dari seorang Light. Gak ada damage yang bisa ditahan oleh seorang Light dengan ada best turret yang masih bisa didapatkan, tapi Eman kali ini masih bertahan di depan sana memberikan damage. Tapi Ray, damage-nya juga mulai dikalkulate oleh seorang Eman. Dan untungnya, dari Moreno udah kembali lagi ke lane up dan Profesor. ya, tapi balik lagi sih, Bigetron masih dengan kebiasaan lama mereka. Habit ketika mereka melakukan overextend yang terlalu lama. Hal tersebut malah menjadi keuntungan bagi Dewa. Lord didapatkan otomatis membuat Dewa semakin lebih percaya diri untuk melakukan zone out. Tidak ada area push jungle yang aman harusnya bagi Bigetron. Ya. Sekarang tertutuplah pelan-pelan vision dari Moreno. Tinggal menunggu Bush di area side lane saja yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Luoi di loose condition. Oh, Annabelle! Gak boleh sembarangan, walaupun sayapnya udah didapatkan oleh dirinya, tapi dia tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam para pasukan dari tim Dewa United. Dan sekarang lihat kondisinya, mereka berhasil mendapatkan benefit yang cukup banyak walaupun tidak ada best turret. It's okay, selama belum enhance. Ya, masih cukup aman sih buat sekarang. Dan Bigetron juga masih punya chance yang besar dengan Putra Guardian. Karena tadi udah sempat terlihat tuh ketika kontes di area Lord, satu timing yang on point aja itu bisa langsung membuat Bigetron melambung keuntungannya. Dan Dewa yang justru harus lebih berhati-hati karena memang mereka ada di posisi yang cukup berbahaya. Unggul tapi nggak terlalu jauh juga, punya area yang lebih luas, tapi ingat masih ada Luoi juga yang bisa keluar dari area tersebut. 3 kill soalnya ya. Iya. Wajar sih kalau 3 kill, itu udah pasti ngerugiin banget. Hanya ditukarkan atau trade-nya dengan Lord. Terus sekarang 500 stack dari Granger. Maybe bakal bisa melakukan spam yang sangat mematikan nantinya. Even Light pasti bakal hilang kalau misalkan dia benar-benar ada di threshold HP dari Skyverse. Tapi jujur ya, aku ngeliat Dewa dengan debutnya dan Watt dengan debut coach plus dengan rookie yang mereka bawa melawan Bigetron bisa sampai setitik ini. Oke. Hebat sih. Oke banget. Hebat sih kalau menurut saya. Mereka nggak kena one-sided, Yeah. mereka nggak kemakan sama permainan Bigetron yang trapping. Mereka bisa maksimalin Suyo. Iya, mereka masih main Suyo. Menurut saya ini hebat. Dan kalau misalnya Dewa bisa maksimalin lebih dalam lagi, mungkin Dewa bisa menjadi salah satu tim di babak playoff nantinya. Ya, cuma kali ini setup yang pengen di counter oleh Bigetron Esports sepertinya sedikit terlambat.
Path of Guardian yang sayangnya nggak bisa ngedapetin siapapun. Dan tadi emang kondisi Annabelle yang lagi masih sibuk di area purple buff. Jadi Lord kali ini Dewa United, apakah mereka mampu nih untuk mengeksekusi, Prof? Wah, kalau eksekusi balik lagi sih. Apakah nanti Dewa melakukan kesalahan juga ketika berada ke high ground? Oke, tapi Wah, Annabelle kali ini bukan one by one. Wah. Raka, tidak ada Annabelle di saat high ground defender. Kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa akan bebas untuk masuk ke dalam best turret yang dimiliki dari para pasukan dari TM Bigetron. Mereka hampir kehilangan seorang Eman. Dari seorang Moreno akan coba mematikan sedikit pergerakan seorang Sorizo. Free hit tiap kuaka. Walaupun best turret sudah kehilangan 2 ompong, tapi setidaknya nggak bakal bisa endgame karena Sorizo Sakaratul Maut. Dan kondisinya tadi mereka udah cukup banyak soft skill keluar untuk bisa mendapatkan best turret dari mid lane. Ya, tapi masih ada satu wave lagi di bagian bottom lane yang mungkin ingin dimaksimalkan. Ada Moreno, tapi jangan lupa di Trevi dapat kalian. Berhasil mendapatkan 2 bomba terus sampai. Lihat Win of Nature, lihat dibalikan kebalikan dari seorang Eman. Tapi nampaknya Maybe masih menahan flicker dan Win of Nature yang dikeluarkan secara bersama-sama, membuat pasukan dari tim Deo dan juga Bigetron gak ada kehilangan apapun. Di luar lingkaran dari belakang tumbang. Satu persatu ada line terbang sana, menantang bisa dengan seorang Maybe. Dan line terkena sama Preston. Shutdown! Lihat pertempuran tiada akhir dari tim Bigetron dan juga Dewa, membuat Annabelle the one last man standing. Annabelle, can you do it? Apakah dia bisa melakukan defensif seorang diri, Nevin? 4 pemain hilang. Annabelle sendirian kali ini menghadapi 2 pemain dari Dewa United dan Sorizo. Dia bakal coba untuk memasang badan. No, Nevin. One last man standing. Fokus terhadap piniannya. Fokus ke arah base. Mampukah Annabelle bertahan? Lihat di depan sana, fokus ke arah base. Kamu lihat apapun yang terjadi.